Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan evaluasi PAI berbasis literasi, yaitu Ibu Helna Nelis, MPD. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Permata dengan NIM 2012-162. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai implementasi kurikulum. Di mana implementasi kurikulum ini terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian implementasi kurikulum itu sendiri. Yang kedua, tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum merupakan sebuah pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan pengertian implementasi kurikulum. Apa sih yang dimaksud implementasi kurikulum ini? Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis ya ke dalam bentuk pembelajaran. Nah, implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Ada beberapa pendapat yang dikutip dari Binti Maunah, diantaranya pendapat Majone dan Widafki, yang mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dikemukakan juga bahwa implementasi kurikulum merupakan sebuah interaksi antara fasilitator sebagai pengembangan kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu mengenai tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Di sini mencakup 3 tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan program, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi. Mengenai pengembangan program ini biasanya diadakan program tahunan, program bulanan, program mingguan, atau juga biasa program harian. Nah, selain itu juga dapat ada juga gitu ya program bimbingan konseling atau semacam program remedial. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Kita tahu bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya yang sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semester serta penilaian normatif atau sumatif yang mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Baiklah, yang selanjutnya mengenai implementasi kurikulum merupakan sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan yang akan selalu mengalami proses pembaruan seiring terjadinya perkembangan yang ada di masyarakat, yang mana sasaran utamanya adalah peserta didik, masyarakat, dan subjek yang akan diajarkan. Oleh karena itu, pembaruan atau pengembangan kurikulum harus dipandang sebagai suatu tuntutan perubahan agar kurikulum yang berlaku tetap memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
Sebelum kurikulum diimplementasikan, maka diperlukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pelajaran dan metode penyampaian telah sesuai. Karena para perencana dan pengembang itu perlu melakukan analisis secara cermat dan selanjutnya menyusun rencana pembelajaran dengan menentukan model serta mengatur strategi pembelajarannya dan mengimplementasikannya ke dalam proses belajar mengajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum, di mana karakteristik kurikulum ini mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, di mana strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, penataran, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum. Biasanya meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sifat dan sikap guru terhadap kurikulum dan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, implementasi kurikulum merupakan sebuah proses penerapan kurikulum ke dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa dengan guru dalam konteks permasalahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai implementasi kurikulum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.